Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Tuh, ini ilmu enteng-entengan aja kan? Kita juga tetap konsisten bekerja yang terbaik. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Itu saja, itulah namanya hidup termasuk politik begitu. Masuk Jakarta 95 jadi pengurus di PBHMI, bantu periode kepengurusan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu produk Kongres HMI di Surabaya 95. Nah, saya diminta bantu dan saya jadi salah satu ketua zaman Taufik ya. Kongres HMI itu zaman itu ya, dinamikanya tidak kalah dengan kongres partai, covering medianya tidak kalah dengan kongres partai. Bahkan di tahun itu mungkin lebih menarik daripada kongres partai kan. Itu kan ujung masa Orde Baru. Di zaman Orde Baru kan kongres-kongres partai hampir tidak ada yang menarik kan. Karena itu kongres HMI lebih menarik. 97 kongres dinamikanya tinggi, apalagi 97 itu kan politik nasional sudah mulai naik lah, mulai panas ya, suhunya naik, cuacanya naik, dan ternyata betul 98 ada peristiwa yang penting ya. Jadi ibaratnya waktu itu sudah hamil setengah tua lah 97 itu ya kan, hamil 6 bulan 7 bulan lah kira-kira. Isunya kan waktu itu yang saya bawa adalah intelektualisme HMI, karena beberapa periode HMI dikritik wajah politiknya terlalu kuat ya. Nah, padahal intelektualitas itu tradisi yang penting di HMI. Nah, isu saya sebetulnya itu saja, dan sepanjang 97-99 periode saya, itulah yang saya angkat, meskipun suasananya sangat politik. 97-99 itu kan ada peristiwa 98, ada peristiwa 99, jadi eksternal sangat politis ya. Tetapi di dalam situasi yang politis itu, yang diangkat oleh PBHMI lebih pada ide gagasan tentang reformasi politik. Waktu itu PBHMI memang fokus pada produksi ide-ide gagasan-gagasan reformasi. Karena reformasi itu kan harus diterjemahkan menjadi perbaikan aturan. Nah, kalau aturannya tidak ada perbaikan, ya reformasi tidak punya landasan politik, landasan hukum yang kuat. Jadi fokusnya ke sana. Sementara gerakan-gerakan politik di lapangan, gerakan mahasiswa itu lebih didorong kader-kader HMI yang di kampus-kampus gitu. Isu intelektualisme yang diangkat itu, kedekatan politik sudah otomatis hilang. Kalau komunikasi ya, komunikasi politik tentu jalan ke mana-mana. Saya rajin menyampaikan gagasan-gagasan produksi HMI itu ke pemerintah, ke partai-partai, ke tentara, kemana-mana. Memang saya jadi semacam duta besar dari gagasan-gagasan baru itu, yang memang sengaja harus dijual kan. Secara umum politik kita sekarang jelas lebih baik ya ketimbang masa Orde Baru. Kebebasan, implementasi dari kebebasan, ada perubahan struktur politik yang sangat terasa, ada kesempatan bagi publik ya, apakah rakyat langsung maupun disampaikan oleh para tokoh misalnya, itu ruang politik menjadi jauh lebih terbuka ya.
Ya, warna liberalnya memang lebih tampak ya, dan itu hampir tidak terhindarkan karena ada semacam semangat waktu itu untuk menegasi semua yang berwajah Orde Baru. Jadi dari bandul Orde Baru menjadi bandul reformasi. Di sini elemen politik liberal mendapatkan tempat. Jadi kalau sekarang salah satu kritik pada perkembangan demokrasi di Indonesia, elemen liberalnya menonjol, saya kira itu ada dasarnya memang. Ada yang mengkritik seperti itu, tetapi saya tidak melihat seperti itu. Ini kan satu episode ya, yang harus dilewati untuk mematangkan, untuk mencari bentuk, mencari terjemahan demokrasi Pancasila itu seperti apa yang sesungguhnya. Oh iya, demokrasi Pancasila itu kan common platform politik kita ya. Tidak banyak disebut ya dalam wacana politik, tetapi sebetulnya menurut saya bukan menjauh dari Pancasila, tetapi Pancasila butuh terjemahan baru secara politik di dalam landscape Indonesia sekarang, landscape politik Indonesia sekarang. Pasar itu tidak terhindarkan. Pancasila apakah dari sisi politik maupun sisi ekonomi tidak boleh dibawa menghindar dari pasar ya. Tetapi pasar macam apa yang harus dibangun gitu. Tidak mungkin modernisasi politik, modernisasi ekonomi yang lepas dari pengaruh pasar ya. Hanya bagaimana mengukur peran dan kekuatan negara, mengukur peran dan kekuatan partai, mengukur peran kekuatan institusi-institusi lama misalnya yang mewakili kearifan lokal misalnya. Nah, meramunya itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kalau itu kritiknya sebetulnya bukan karena elemen liberal semata-mata ya. Itu harus dikonfirmasi misalnya dengan aturan-aturan di dalam undang-undang pemilu satu ya. Yang kedua tradisi pemilih di Indonesia itu kan punya pengaruh besar ya, karena partai, politisi itu mau tidak mau tidak bisa menghindar dari wajah pemilih secara keseluruhan ya. Kalau Anda bisa mengatakan bahwa hari ini adalah pemimpin yang lahir dari demokrasi pasca reformasi adalah cerminan wajah rakyat, saya mengatakan ada hubungan, bukan semata-mata cerminan, tetapi ini produk interaksi sebetulnya. Pemimpin yang lahir itu produk interaksi dari ya, kerja-kerja politik elit dengan ya kesadaran politik dari masyarakat banyak. Pragmatis itu harus dipahami pada level implementasi kebijakan. Tetapi kalau politik itu landasannya mesti ideologi, mesti nilai. Politik sebagai panggilan itu kan sebetulnya menjalankan cita-cita. Cita-cita itu dirumuskan dari nilai. Nilai itu sebut saja ya ideologi kan gitu. Politik yang jelas arah dan tujuannya itu mesti dipandu oleh ideologi. Begitu politik itu, ideologi itu jadi platform diterjemahkan menjadi program aksi. Nah, disitulah sebenarnya wilayah pragmatisme.
Pragmatisme politik itu dalam pengertian menerjemahkan policy itu agar jalan. Nah, saya kira konteksnya seperti itu. Ya memang tidak diharapkan. Ya karena prosesnya tidak mungkin dibendung kan. Kalau bisa dibendung ya tidak sampai lahir. Karena kekuatan arus aspirasi yang tidak bisa dibendung ya lahir juga gitu. Ada Pak SBY sebagai ketua umum, Mas Ibas sebagai sekjen, itu susah dicari padanannya dalam sejarah politik di Indonesia.